Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Asia Fatimah Channel bersama saya Kang Masud. Teman-temanku semuanya, sahabat Facebooker, YouTuber, dimanapun kalian berada, semoga kita semua sehat dan happy selalu, lancar usahanya, lancar rezekinya, bagai air mengalir di sungai yang deras. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan melanjutkan video kemarin ya, masih seputar herbal, yaitu bahan dasar tanaman putri malu. Nah, kemarin di episode sebelumnya itu untuk bikin sampo ya. Nah, sekarang kita untuk ramuan luar juga ini, tapi untuk tulang ya, yaitu fraktur, patah tulang, retak tulang ya. Jadi sebelumnya ini saya perlu jelaskan ya, bahwa ketika orang kecelakaan, entah itu patah tulangnya, entah cuma retak itu ya, itu ketika dievakuasi menuju rumah sakit sebelum bertemu dokter itu kan gerak-gerak itu ya, ketika ditandu atau di ambulans, apalagi yang jauh di luar kota ya, itu kan posisi tulangnya di dalam struktur tulangnya itu, otot-ototnya itu ketika bergerak kesana kemari itu bisa bahaya ya teman-teman, artinya itu bisa geser-geser. Nah ini terapi dengan tanaman putri malu ya, itu nanti insya Allah bisa memperkecil ya resiko untuk kerusakan struktur tulang itu atau otot-otot itu ya, sebelum sampai ke rumah sakit. Jadi pertolongan pertama ya. Nah kemarin itu setelah ditumpuk halus ya, nggak begitu halus ya, itu kita peras ampasnya itu, kemudian airnya daripada sari tanam putri malu itu kita dibuat sampo ya. Nah sisa daripada ampas perasan yang untuk sampo itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk membalut tulang yang patah atau retak itu ya teman-teman. Jadi ampasnya jangan dibuang, itu nanti untuk dibalut ya, dibalurkan di bagian yang sakit ya, yang tulang yang luka itu, entah patah entah cuma retak ya, sebelum dibawa dievakuasi ke rumah sakit ya. Nah ini caranya gimana? Nah ini kemarin kan sudah jadi ini. Nah ini sisa yang kebetulan saya bikin 2 kali itu, satu untuk sendiri, satu untuk sampel ya. Nah ini sisa yang kemarin ya teman-teman, sisa yang perasan ini, ampasnya ini. Nah gimana ini caranya? Nah misalnya saya ambil contoh ini untuk ilustrasi ya teman-teman. Misalnya yang luka itu tulang belikat ya, ini tulang tangan ya ini ya, misalnya ini di bagian tangan gini, kita tempelin ini ya, misalnya di sini ya teman-teman, misalnya ini tulangnya ini retak atau patah kecelakaan ya. Nah ini untuk ilustrasi saja ya teman-teman. Nah tempelin di sini ya, di tulang yang itu retak atau patah itu ya, nanti diikat sama perban ya. Kalau nggak ada perban darurat ya, misalnya pakai ini saja teman-teman. Nah begini ya teman-teman ya. Nah begini ya, begini nanti dikencangkan ya. Nah begini, seharian biarkan ini terhadap tulang yang retak atau patah itu sebelum bertemu dokter ya, yang menangani di rumah sakit ya. Ini biar struktur otot-ototnya, tulangnya itu tidak rusak ya teman-teman ya, begini ya. Jadi nanti ini kalau ada perban syukur-syukur, kalau nggak ada ya darurat begini nggak apa-apa teman-teman, ini hanya ilustrasi saja ya teman-teman. Nah ini tulang yang misalnya luka, retak atau patah itu ya. Nah ini ampas daripada tanaman putri malu, sisa perasan untuk bikin sampo kemarin ya.
Jadi jangan dibuang ya teman-teman, ini bisa dimanfaatkan, difungsikan untuk mengantisipasi kalau ada yang habis kecelakaan teman kita, tetangga kita, kok pas kita bikin dilalah, bikin sampo ini ya, bikin sampo dari tanaman putri malu ini, nah ini jangan dibuang. Nah ini digunakan untuk ini ya teman-teman. Nih caranya seperti tadi itu ya. Jadi tulang yang entah di bagian mana ini tempelin ini ya teman-teman, tempelin ini begini ini ya, nanti syukur-syukur ada perban kalau nggak perbannya ini sama ini ya teman-teman, sama atau pokoknya kain lah ya, kain yang untuk membalut ini di apa ini diikat yang nggak terlalu kencang ya, yang penting ini nempel di sini, ini untuk memperkecil kerusakan struktur tulang otot itu ya teman-teman, sebelum bertemu dokter di rumah sakit. Ya begitu kira-kira teman-teman informasi dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tanaman putri malu untuk fraktur patah tulang ya. Cendrawasih burung irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.